mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Hari ini kita mau bicara tentang satu penting dalam hidup kita. New normal dalam kekristenan. New normal dalam kekristenan. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang new normal dalam kekristenan, sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, ya. Janganlah kamu dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sama-sama kita mengerti dulu apa disebut dengan new normal. New normal itu adalah keadaan normal dengan format yang baru. Dan saudara tahu bahwa pengertian normal kadangkala bisa berubah dinamis sesuai dengan waktu dan sesuai dengan keadaan atau kontekstualnya. Kenapa disebut dinamis? Kalau dulu kita kalau ketemu teman, kita bilang, ayo main ke rumah saya ya. Jangan lupa lah, saya tunggu loh di rumah. Saya tunggu. Kita ngundang orang datang ke rumah. Tapi sekarang, kalau orang mau datang ke rumah, kita mikir-mikir, saudaraku. Dan pertama ini asing bagi kita. Dan ini merupakan sesuatu yang gak nyaman buat nurani kita yang sudah terbiasa kumpul dengan teman-teman, hihi ngobrol. Sekarang tiba-tiba kita merasa was-was kalau orang datang ke rumah karena kasus corona. Tapi lama-kelamaan hal ini dianggap normal. Dulu kalau kita mau makan, berkali-kali mau makan, kita cuci tangan. Sekarang cuci tangan berkali-kali, nggak makan-makan, saudaraku. Ini satu hal yang aneh bagi kita, tetapi menjadi normal nanti, biasanya menjadi normal gitu ya. Dulu kan mau, apalagi orang Bali itu mencacaran, saudaraku, cuci tangan dulu. Oh yuk makibung, makan pakai tangan. Sekarang kalau datang ke mall, datang ke tempat belanja, datang ke toko, bahkan sekarang kita ke tempat ibadah, suruh cuci tangan dulu. Tapi anehnya nggak dapat nasi, saudaraku. Dulu orang tua, kita kalau datang ke orang tua kita rindu, kita selalu ingin datang ke orang tua sebagai bentuk ungkapan kasih kita ke orang tua. Tapi sekarang, anak mau kunjungi orang tua dalam usia yang rentan, kita menjadi was-was. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita OTG. Orang tanpa gejala. Dan itu berpotensi menularkan virus corona. Jadi itu sebabnya kadang-kadang bentuk kasih kita kepada orang tua banyaknya melalui Zoom bagi orang tua yang tidak gaptek. Tapi kalau orang tua ke orang tua saya, jangankan pegang Zoom, saudaraku. Susah. Jadi segala sesuatu saya katakan bahwa standar normal kadang-kala dinamis dan berubah sesuai dengan keadaan. Begitu juga keadaan normal itu bisa beradaptasi sesuai dengan konteksnya di mana. Kalau saudara atau kita di Indonesia memberi seseorang dengan tangan kiri, itu nggak normal, nggak sopan. Misalnya, saya berikan kepada Pak Jokowi pulpen, Pak silakan pakai pulpen saya, pakai tangan kiri pula. Oh nggak sopan. Tapi Anda ada di Amerika, memberi kepada siapapun dengan tangan kiri itu hal yang normal. Karena konteksnya di sana tidak lagi persoalkan mau tangan kanan, tangan kiri, bukan persoalan. Tapi untuk orang Indonesia, orang Timur biasanya hanya karena tangan kiri itu berbeda makna. Katanya kalau memberi tangan kiri itu tidak sopan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam kekristenan, kita harus mengerti bahwa standar normal di dalam kekristenan itu berbeda dengan standar normal menurut standar dunia.
Dan orang yang cerdas harus memahami, mengerti perbedaan standar secara ilahi yang sering kita sebut sebagai standar Injil yang murni dengan standar dunia itu pasti berbeda. Dan kita tahu di mana posisi kita. Posisi kita adalah kita harus hidup dalam kenormalan menurut standar Injil yang murni. Dan standar Injil yang murni normalnya ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 yang mengatakan jangan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Wow. Jangan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Itu normal kekristenan. Tidak boleh mengasihi dunia ini. Sama sekali kita tidak boleh ada percintaan dengan dunia ini. Tidak boleh ada mengasihi dunia ini. Kalau kita melihat teksnya ayat ini saudaraku, kata mengasihi itu dalam teks aslinya, bahasa Yunaninya adalah agapao. Yang artinya, kalau saya artikan dalam bahasa saya, seperti Allah mengasihi tanpa syarat dengan total, demikian juga kata agapao ini mengandung pengertian mengasihi secara total tanpa syarat. Dan di dalam teks ini juga disebutkan kata dunia. Dunia itu terjemahan dari kata kosmos. Kata yang sama dipakai pada waktu iblis mencobai Tuhan Yesus. Memperlihatkan seluruh dunia. Itu dalam teks aslinya adalah kosmos. Yang berarti kemegahan atau kesenangan dunia ini. Jadi kalau Alkitab mengatakan jangan kamu mengasihi dunia ini, jangan kamu mengasihi dengan hatimu sehingga kalau engkau mengasihi dunia ini dengan segenap hatimu, menyerahkan hidupmu kepada dunia ini, berarti engkau menaruh pengharapan kepada dunia ini, engkau memberikan nilai-nilai yang tinggi kepada dunia ini, sehingga hidupmu menyerah secara total, sehingga engkau bukan lagi fokus kepada Allah, tapi fokusmu dalam pengiraanmu adalah kepada dunia dan bukan kepada Allah. Dan kalau ada orang Kristen yang mengiring Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi masih ada percintaan dengan dunia ini, maka itu dalam bahasa saya mengatakan, dia orang Kristen yang tidak normal. Nah, karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sekarang bisa mengerti bahwa iblis berusaha mereduksi standar kenormalan. Iblis bekerja dengan begitu luar biasa. Iblis bekerja merusak pikiran manusia, pola pikir manusia. Iblis menyuntikkan filosofi dunia dalam pikiran manusia. Iblis merusak hati manusia sehingga fokus manusia berubah dari cinta, fokus kepada Allah menjadi percintaan kepada dunia ini. Kalau percintaan dengan dunia ini sudah mengikat hati manusia, maka apa yang normal dalam standar Allah justru dianggap menjadi tidak normal. Karena itu kita seringkali dengar orang Kristen ngomong, adalah jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik lah. Jadi orang Kristen jangan terlalu suci lah. Jadi orang Kristen, ya kita juga perlu senang-senang lah dalam dunia ini. Dan ini yang dibangun oleh iblis. Karena iblis berusaha mereduksi dan bahkan mendegradasi nilai-nilai kenormalan menurut standar Injil menjadi standar dunia. Yang merusak, yang mengikat, yang mengalihkan rancangan Allah dan membatalkan rencana Allah untuk keselamatan manusia. Nah, kalau orang sudah mencintai dunia ini dan orang kemudian sudah mengamini filosofi dunia ini, maka kita akan menemukan kerusakan itu kita melihat dalam hal ini. Bapak lihat, kriteria kenormalan dunia dengan Injil itu berbeda. Yang pertama, kalau dunia yang normal itu cukup beragama. Saudara beragama, melakukan kegiatan agama, menjadi orang agamawi,
Jangan pernah absen untuk ibadah-ibadah, korban-korban. Yang penting orang sudah merasa beragama, dia sudah merasa itu sudah normal. Makanya di dalam kriteria ini, di dalam level ini, banyak gereja mengajarkan kepada dimensi keberagamaan. Gereja banyak mengajarkan hukum-hukum agama. Banyak gereja menekankan hanya ritual-ritual agama. Gereja hanya mengajarkan tentang moral-moral agama. Sehingga membentuk orang Kristen yang merasa sudah aman kalau menjadi orang Kristen baik, yaitu beragama, setiap minggu ke gereja, memberi persembahan, aktif di dalam kegiatan gereja, tapi tidak mempersoalkan bagaimana kekudusan batiniahnya. Tidak mempersoalkan apakah dia sudah berkenan kepada Allah atau belum. Tidak mempersoalkan tingkat kekudusannya di depan Allah. Ini adalah sebuah degradasi yang dibangun oleh iblis dalam filosofi dunianya. Karena itu banyak orang Kristen, dan saya percaya termasuk saudara juga, banyak di antara saudara, yang merasa cukuplah kalau jadi orang Kristen aja. Yang penting ke gereja, yang penting sudah dibaptis, yang penting sudah berikan perpuluhan, nanti mati masuk surga. Lah kok gampang? Kita mendegradasi keselamatan itu, saudara. Kita mereduksi nilai-nilai kekekalan itu menurut standar kita. Tapi melihat, saudara, kekristenan bukan soal beragama. Sebab banyak orang beragama belum tentu bertuhan. Orang beragama belum tentu dikenal oleh Tuhan. Karena banyak orang beragama, dia hanya melakukan hukum yang tertulis. Tapi dia tidak mempertimbangkan dan tidak mempersoalkan pikiran dan perasaan Bapa. Sudah terlayani atau belum? Kekristenan bicara soal bertuhan, bukan beragama. Kalau kita meneliti Alkitab dari awal, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk beragama. Tapi Tuhan menciptakan manusia untuk bertuhan, melayani Tuhan, melayani perasaan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apakah orang di gereja itu yang sudah kelihatan aktif di gereja, sudah berarti dia sudah melayani Tuhan? Belum tentu, bahkan banyakan tidak. Karena dia hanya melayani perasaannya. Dia merasa dipuaskan dengan kegiatan-kegiatan gereja. Aduh, rusak, saudara. Banyak orang kelihatan rohani di gereja. Kalau saudara mau lihat aslinya, jangan di gereja. Sebab di gereja orang bisa menjelma menjadi malaikat. Itulah kelicikan hati manusia. Di gereja dia bisa menjadi orang suci dalam 1-2 jam. Omongannya lembut, baik, seakan penuh kasih. Kalau saudara mau lihat aslinya, lihat di luar. Makanya hidup pendeta itu jangan tanya sama jemaatnya, tanya sama anaknya. Tanya sama keluarganya. Benar nggak? Kehidupan para majelis dimanapun juga, jangan lihat waktu dia di gereja. Orang bisa bersandiwara. Tetapi belum tentu hidupnya sudah seperti Yesus Kristus, putra kesayangannya. Kekristenan bicara soal bertuhan. Kalau saudara mempersoalkan bertuhan, maka saudara harus memperkarakan apakah apa yang saudara pikirkan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan atau enggak. Yang saudara perbuat, apakah sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan atau belum. Jangan-jangan maunya kita, lalu kita minta Tuhan meneguhkan apa yang kita mau. Karena itu kita seringkali dengar orang Kristen dengan tanpa malu berkata, aku klaim janjimu Tuhan. Janji yang mana diklaim? Orang Kristen hanya fokusnya soal berkat, kesembuhan, kelimpahan. Hanya 3 pilar besar ini yang diklaim. Aku klaim janjimu Tuhan. Pernah gak kita memperkarakan diri kita? Bapa, apakah sudah engkau temukan manusia batiniahku indah di depanmu atau tidak? Kita banyak kali sibuk memperkarakan manusia lahiriah kita. Menghiasi manusia lahiriah kita, memoles penampilan lahiriah kita seakan-akan kita menjadi orang baik. Tapi di dalamnya penuh dengan belatung, penuh dengan tulang belulang, kebusukan, dan itu menjijikkan di depan Tuhan.
Karena itu saya tidak ingin mengatakan bahwa saudara, ayo jadilah pemeluk agama Kristen yang baik. Tidak. Berjuanglah menjadi anak-anak Bapa di surga yang hidup standarnya sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, standar dunia dia hanya memproduk manusia baik. Yang penting kamu tidak mencuri, yang penting kamu tidak berzina, yang penting kamu tidak membunuh, yang penting kamu ke gereja, yang penting kamu beragama. Itu manusia baik. Memang agama produknya manusia baik. Setiap hari tertentu mereka ramai-ramai tempat ibadahnya. Pakaiannya dicopot jadi putih semua, jadi kuning semua. Terkesan begitu baik, begitu moralis, begitu santun. Nanti pulang ibadah, saudara, maling tetap maling. Caci maki orang tetap caci maki orang. Membenci orang tetap membenci orang. Sombong tetap sombong. Karena yang dipoles itu manusia lahiriah. Agama membentuk moral. Tetapi kekristenan, kita dituntun menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Ini kekristenan, standarnya saudara. Jadi jangan mudah kita berkata, aku yakin mati masuk surga. Dari sisi mana? Keselamatan itu bukan soal perasaan. Surga itu masuk surga bukan soal asumsi kita. Tapi ada satu standar yang saudara ikutin. Standar Injil. Yaitu kita harus menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Katakan amin. Ini saya mau ya supaya saudara cerdas. Jemaat itu harus cerdas. Udah, akhiri era saudara menjadi orang Kristen bodoh karena dibodoh-bodohi oleh pendeta bodoh. Yang selalu didik umat jemaatnya dengan berkat, mujizat, kesembuhan. Saya ngomong begini nih, saya dengerin sama banyak orang termasuk yang streaming. Saya ngomong ya, bukan karena saya tidak percaya mujizat. Bukan karena saya tidak percaya dengan kesembuhan ilahi. Bukan karena saya tidak percaya dengan hidup Tuhan itu diberkati. Bukan. Tapi bukan itu fokus kita ikut Tuhan. Fokus kita ikut Tuhan adalah kita harus ditemukan oleh Allah sebagai anaknya yang dikasihi, yang memiliki kualifikasi hidup seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Kalau engkau berkeadaan seperti ini, saudara nggak perlu minta berkat. Saya yakin Bapamu yang Maha Baik tahu apa yang terbaik buat saudara. Saudara nggak perlu mereka-reka mujizat berkati Tuhan, jamah saya dalam nama Yesus, ayo jamah. Nggak perlu. Saudara tidak perlu berlaku seperti itu tandanya orang tidak dewasa. Orang dewasa bisa berkata begini, Tuhan, sekalipun dalam hidupku seakan-akan aku sepi dari mujizat, itu bukan berarti aku memvonis engkau, mencurigai engkau jauh dariku. Justru kebersamaan Tuhan adalah memprosesmu menjadi manusia suci. Engkau tidak terikat dengan dunia. Hatimu tidak tergantung kepada materi. Hatimu tidak terganggu oleh apapun selain engkau memperkarakan hidup kita ini hanya untuk Tuhan Yesus. Karena itu kalau saudara sakit engkau berdoa belum disembuhkan oleh Tuhan, bukan masalah seharusnya. Karena masalah utamamu bukan soal sembuh atau tidaknya. Tapi masalah utamamu adalah bagaimana manusia batiniahmu menjadi indah di depan Tuhan. Itu yang saudara perkarakan. Keselamatan bukan soal asumsi kita. Keselamatan bukan soal perasaan kita. Tetapi orang yang diselamatkan, jejak hidupnya sudah terlihat dari dalam dunia ini. Yaitu hidupnya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Saudara, agama, standar dunia, itu selalu menuntut hak. Hak diberkati, hak untuk sukses, hak untuk meraih kemuliaan, hak untuk menuntut balas. Semua bicara hak. Dan kita dari kecil dididik untuk menuntut hak. Dari kecil kita dididik untuk hak. Karena itu kita menggelar hidup ini berdasarkan filosofi dunia itu. Kita sekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat yang terbaik.
Karena kita berpikir setelah dia tamat, dia berhak menduduki jabatan tertinggi, dia berhak mendapatkan penghasilan yang tertinggi, dia berhak mendapatkan kehormatan dunia ini, dia berhak meraih apa yang diinginkan. Tetapi kekristenan bicara soal melepaskan hak. Melepaskan hak. Sehingga orang Kristen yang tahu makna melepaskan hak akan bisa berkata, selain Engkau, tidak ada yang kuingini Tuhan. Engkau cukup bagiku. Sekalipun selama hidupku aku tidak kaya secara materi. Aku tidak seperti tetangga sebelah kiriku yang punya rumah besar dengan mobil yang bagus. Tapi aku merasa cukup bagiku kalau aku punya Engkau dalam hidupku. Karena orang nanti mengakhiri dunia ini tidak membawa rumah. Orang mengakhiri hidupnya tidak membawa mobil. Tapi mengakhiri hidup kita, bekal kita cuma satu. Tuhanlah harta abadi kita. Dialah harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Jangan engkau salah genggam. Engkau menggenggam dunia melepaskan Tuhan. Engkau menggenggam kekayaan, mengejar kehormatan. Kau genggam dunia, tapi kau kehilangan kekekalanmu. Kekristenan gak bicara soal menuntut hak, tapi melepaskan hak. Sekalipun aku disakiti sama orang, Yesus teladanku bagaimana ketika dia disiksa, dianiaya, bahkan disalibkan, dia tetap bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gaya hidup kita seringkali hanya pada kaliber standar dunia. Ayo, lu jual, gua beli. Kalau kamu melakukan yang jahat padaku, sekali saya ampuni, 2 kali saya ampuni, 3 kali jangan main-main. Kamu gak kenal siapa saya. Kita mulai angkat tangan. Namanya kamu kenal kamu, enggak juga. Kita mulai memperhitungkan. Tetangga punya mobil, kita nggak bisa tidur. Tetangga bisa beli motor yang baru, kita nggak bisa tidur. Karena hati kita penuh dengan kemarahan. Karena kita juga merasa aku berhak kaya seperti dia. Dan rusaknya ini masuk dalam gereja. Ada pendeta yang selalu dengki iri hati dengan gereja orang lain yang jemaatnya besar, banyak. Lalu dia pikir, bagaimana caranya supaya jemaat saya besar? Maka dia mengubah manajemen, nanti saya jelaskan, namanya manajemen warung nasi. Kita kasih menu yang enak-enak, sehat nggak sehat urusan belakang. Yang penting orang tertarik datang. Itu manajemen namanya warung nasi babi guling. Saudara yang Tuhan kasihi, kita belajar melepaskan hak. Amin. Ayo belajar lepaskan hak saudara. Karena itulah kekristenan kita. Kita disakiti, kita tidak bisa berkata senyum. Gak apa-apa. Hak kita seperti dirampas oleh Tuhan. Kita tidak boleh mencintai dunia ini. Itu hak kita. Seakan Tuhan merampas kita. Lepaskan. Kita memang tidak perlu mencintai dunia ini. Dunia bukan rumah kita. Dunia bukan tempat akhir kita. Dan dunia bukan Firdaus. Lepaskan dunia. Kita tidak boleh menaruh pengharapan kepada dunia. Karena dunia bukan tempat pengharapan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, kita melepaskan segala sesuatu. Bahkan kehilangan nyawa pun kita bersedia. Asal yang penting Yesus ada dalam diri kita. Itu cukup bagi kita. Katakan amin. Dunia, orientasinya, standar dunia orientasinya adalah kenikmatan dunia. Bagaimana orang bisa menjadi kaya? Bagaimana orang bisa menjadi terhormat? Bagaimana orang bisa punya karir yang baik? Bagaimana dia punya keluarga yang sukses? Orientasinya dunia. Tapi orang Kristen, orientasinya adalah LB3. Saudara yang baru bergabung dengan GSKI, LB3 itu singkatan daripada langit baru dan bumi yang baru. Orientasi orang Kristen harus LB3, bukan orientasi dunia.
Jangan habiskan hidupmu hanya mengejar kekayaan. Jangan habiskan waktumu untuk mengejar karir. Jangan habiskan waktumu untuk hal yang sia-sia yang bersifat fana. Banyak orang berpikir dengan adanya uang dia bahagia. Dengan menjadi orang tenar dia dihormati. Dengan gelar yang akademis yang tinggi. Dari S1, S2, S3. Dia berharap, dia berpikir, dia berasumsi itu adalah kemuliaan hidup. Dengar baik, suksesmu bukan karena apa yang kau miliki dalam dunia ini. Suksesmu adalah ketika engkau berkenan kepada Tuhan. Suksesmu yang sejati adalah ketika Tuhan menemukan manusia batin yang indah di depan Tuhan. Bukan tidak boleh saudara punya rumah. Bukan tidak boleh saudara punya usaha. Bukan tidak boleh saudara punya karir yang baik. Good. Saya dorong saudara kerja keras. Saudara boleh punya rumah, saudara boleh punya mobil. Apapun. Tapi saudara harus mengerti pesan Tuhan pagi ini. Jangan menaruh hatimu kepada apapun di dalam dunia ini selain kepada Tuhan. Kalau engkau punya, kalau engkau diizinkan memiliki rumah, Tuhan izinkan memiliki harta, Tuhan izinkan punya kendaraan, gunakan segala sesuatu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau sudah sampai di sini hati kita, kalau sudah kita orientasi kita dengan dunia, maka kita pun merasa punya hak untuk memiliki segala sesuatu dalam dunia ini. Dan orientasi kita adalah cuma satu, bagaimana kita menjadi hebat, menjadi orang memiliki segala-galanya dalam dunia ini. Tapi kita tidak memperkarakan apakah kita sudah pada track LB3 atau belum. Jangan anggap enteng saudara. Kalau saya khotbah dari mimbar yang suci ini tentang kematian, bukan berarti saudara diajarkan pesimis dengan hidup. Sama sekali kita tidak ajarkan saudara pesimis dengan hidup. Tapi apa yang saudara selama ini abaikan, diingatkan kembali dari mimbar yang kudus ini. Dengar baik, ini kalimat saya. Ketika saudara lahir, saudara sebetulnya sudah divonis oleh Tuhan umurmu sampai berapa di dunia ini. Ketika saudara lahir ke dalam dunia ini, itu berarti saudara sudah membawa surat kematian. Tanggal berapa, tahun berapa. Tapi saudara tidak perlu tahu. Saya pun tidak akan pernah tahu. Tapi yang saudara harus tahu bagaimana engkau mempersiapkan dirimu. Bila eksekusi itu tiba, engkau bisa layak masuk langit baru dan bumi baru. Kalau enggak saudara-saudara rugi besar jadi orang Kristen. Lebih baik saudara jadi orang Kristen. Kalau jadi orang Kristen kau main-main jadi orang Kristen. Hanya menjadi pengikut agama, pemeluk agama. Agama tidak menyelamatkan. Dengar baik. Agama tidak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkanmu adalah jalannya. Engkau harus hidup seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Jadi orientasi kita ini. Langit baru dan bumi baru. Katakan amin. Ini kenormalan yang Allah inginkan. Jadi jangan orientasimu dalam dunia ini. Saudara boleh kaya, puji Tuhan. Tapi dari pengalaman saya yang sudah sekian puluh tahun menjadi gembala sidang, saya belum pernah menguburkan orang kaya mati membawa rumahnya. Tidak ada. Sekaya-kayanya saudara mati nggak pernah anakmu bilang begini. Istriku yang tercinta. Karena kita cinta sama papa. Bagaimana kalau sertifikat kebun, sertifikat rumah, sertifikat pabrik kita kubur bersama papa? Tidak ada. Betul ya? Belum mati, belum putus nafasnya, anaknya sudah berebut. Ini buat aku nih. Kamu, anak kedua, anak perempuan, gak punya hak. Ini laki-laki punya hak. Simpen. Bahkan sebelum bapaknya mati 2 hari lagi, itu sudah berebut masuk kamar bapaknya. Selamatkan sertifikat, ditaruh di tempat yang tersembunyi. Berebut. Gak ada orang menguburkan ayahnya dengan rumahnya, dengan mobilnya, gak ada.
Saya mau katakan secara bahasa saya sederhana. Apa yang kau miliki, kebanggaanmu berakhir di batu nisan. Tetapi saudara ingat, kematian bukan akhir manusia. Kematian bukan akhir sejarah manusia. Justru sejarah baru dimulai di balik mata yang tertutup. Kita membuka mata di keabadian. Mempersoalkan apakah manusia batinnya kita sudah berkenan atau belum kepada Tuhan. Tidak ada lagi kata menyesal. Dan tidak lagi kata-kata bisa mengulang. Makanya dengan baik saya mengasihi saudara. Karena itu khotbah saya mungkin tidak seperti pendeta lain. Yang selalu ngomong berkat mujizat, berkat mujizat. Tapi saya mengasihi saudara. Kalau engkau tidak memperhatikan khotbah ini, engkau akan menyesal di keabadian. Dan engkau bisa berkata, benar yang dikhotbahkan oleh Pak Gembala saya. Setiap orang lahir dengan eksekusi kematian. Kita tidak pernah tahu kapan. Tapi yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana engkau harus memperkarakan manusia batinnya kita. Yang ngerti katakan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Standar dunia, kompromi. Tidak memiliki standar kesucian. Banyak orang yang berkompromi dengan dosa. Berkompromi dengan hal-hal yang najis dalam hidupnya. Tidak lagi memperkarakan soal bagaimana dia hidup dalam integritas dan kesucian. Padahal kesucian itu adalah gerbang Allah bergaul dengan kita. 1 Petrus 1:15-16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Persoalannya Bapak Ibu, kekudusan itu apa? Nah ini yang perlu kita harus iris. Nanti lain kali saya khotbah lagi tentang kekudusan. Tapi saya sampaikan secara garis besar. Kekudusan dalam standar Injil yang benar bukan soal saudara tidak melanggar moral agama saja. Saja ada kata sajanya. Kesucian itu bukan hanya saudara tidak melanggar hukum-hukum moral, hukum moral umum maupun hukum moral agama seperti tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh dan lain sebagainya. Tapi kesucian orang Kristen itu adalah apa yang dipikirkan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Itulah kesucian yang sebenarnya. Sehingga hukum kita bukan lagi hukum yang tertulis. Hukum kita bukan lagi hukum yang tertulis, tapi hukum kita itu adalah Tuhan sendiri. Dan orang yang lekat dengan Tuhan, dia mengerti apa yang harus diperbuat sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Karena itu orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, kadangkala terlihat keputusannya berubah. Kenapa berubah? Karena Tuhan menuntunnya dengan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Karena itu tidak ada format bagaimana kita menyelesaikan satu kasus untuk satu kasus yang sama dengan format yang sama. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan selalu harus menuruti pikiran dan perasaan Allah dalam hidupnya. Ada kalanya kalau ada jemaat yang jatuh dalam perjalanan, kita omelin, kita marahin, tapi kadang-kala Tuhan berkata jangan, rangkul dia, peluk dia. Orang bilang, gimana sih pendeta itu? Kok menerima orang berdosa? Memangnya kamu nggak berdosa? Memangnya kamu sudah benar? Jangan-jangan kamu yang merasa benar, justru orang nggak benar. Jangan-jangan kamu merasa orang percaya Yesus, kamu justru orang yang tidak percaya Yesus. Karena orang yang percaya Yesus berarti adalah hidupnya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa di surga. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, kebenaran ini. Saudara, ternyata hidup kita selama ini belum tentu seperti yang Bapak inginkan. Dan ini ada satu lagu saudaraku. Yuk naikkan pujiannya. Bila selama ini. Koreksi kita. Introspeksi kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau selama ini aku belum bisa seperti Engkau, beri aku kesempatan untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu,
tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, amin. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Aku rindu Tuhan, betapa rinduku padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sama-sama naikkan pujian dari awal. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu. Ya ampun Tuhan. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan Tuhan, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Angkat tanganmu, katakan, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, ini hati kami Tuhan, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Oh, satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapakku, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, amin, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu.
Kadang-kala kita mesti dengan rendah hati berkata bahwa kita belum seperti Yesus. Selama ini kita menjadi orang Kristen hanya sebatas pemeluk agama. Kita hidup suka-suka dan kita hidup mau-mau kita. Kita hanya memanfaatkan Tuhan hanya kepentingan kita. Kita hanya memanfaatkan gereja untuk aktualisasi diri. Kita hanya menggunakan Tuhan hanya untuk kepuasan daging kita. Seakan-akan Tuhan adalah alat untuk harus memenuhi semua keinginan kita. Dengan kalimat yang saya ingin katakan, kita seringkali berkata, Tuhan, aku ingin bermanfaat kepadamu. Itu hanya slogan. Tapi sesungguhnya dalam praktek, fakta empirisnya mengatakan, kitalah yang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Kita harus bertobat, saudara. Karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Saudara yang Tuhan kasihi, kenormalan dunia, yang ini yang bahaya. Lihat kalimat saya. Ini yang bahaya. Kenormalan standar dunia memasuki kekristenan. Dan yang paling mengerikan itu masuk dalam pelayanan rohani. Iblis sejak semula memang selalu menebarkan benih lalang di antara gandum. Ingin merusak dan menggagalkan rancangan Allah untuk manusia. Dan iblis bekerja menggeser arah hidup manusia. Dia geser arah hidup manusia dari keselamatan kepada kebinasaan secara pelan. Dan hal ini hingga hari ini bekerja secara luar biasa masuk dalam gereja. Saudara tahu nggak bahwa iblis itu nggak datang kepada orang Kristen mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Iblis nggak datang ke dalam Kristen itu mengatakan surga itu nggak ada. Iblis berkata Yesus itu Tuhan, betul. Tapi engkau tidak harus menjadi terlalu fanatik. Yang penting percaya Yesus, pasti masuk surga. Bagaimana mungkin kita menjadi orang Kristen yang tidak masuk akal hanya bilang percaya Yesus masuk surga? Iblis pun percaya Yesus adalah Tuhan. Masuk surga enggak? Nah saudara, ini masuk dalam dunia pelayanan. Orang berlomba-lomba sekolah teologi. Lalu setamat sekolah teologi, dia buka pelayanan. Dia buka gereja. Tetapi memaknai itu sebagai ladang bisnis. Mencari kepentingan. Bukan memberdayakan jemaat. Tapi memperdaya jemaat dengan khotbah-khotbah yang selalu ngomong soal berkat uang perpuluhan, berkat uang perpuluhan. Karena itu seringkali kita dengar kesaksian orang mengatakan, waduh saya merintis pelayanan ini dari 10 tahun yang lalu dan puji Tuhan sekarang berhasil, jemaat sudah besar. Di balik kata itu sebetulnya ada sebuah konsep yang dibangunkan oleh iblis bahwa gereja itu ladang bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan perut pendeta. Nah biasanya orang begini korbannya nggak ada lain. Mengejar persembahan sulung, perpuluhan. Lalu ambil ayat-ayat yang membuat jemaat takut kalau nggak memberi dikutuk. Sebab makin banyak jemaat, berarti makin besar income. Orientasinya bukan lagi menyenangkan Tuhan. Bohong. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya dulu begitu. Loh iya dong. Saya ngomong bukan untuk orang lain. Dan saya nggak bermaksud nyerang siapa-siapa. Ini menyerang diri saya. Agar saya bertobat. Nggak jadi seperti itu. Syukurnya beberapa tahun terakhir ini Tuhan buka kebenaran. Sehingga saya membetulkan hati saya. Dan saya mau jemaat ini harus benar. Pelayan-pelayan Tuhan harus benar. Saudara, lalu mimbar ini kan sebuah tempat suci.
Mimbar itu mimbar suci, tapi panggung mimbar itu adalah panggung yang paling berpotensi menebar kemunafikan. Sebagai panggung untuk mencapai popularitas dan aktualisasi diri. Supaya melalui mimbar yang berkhotbah dan yang dengar khotbah terkagum-kagum dan mengatakan, hebat pendetaku. Dan dia pun ingin dipuji. Wah, dia punya gelar. Aduh, saudara. Ampunilah kiranya saya. Kalau orang memainkan peran di atas mimbar, banyak pendeta memainkan peran di atas mimbar, pura-pura suci, pura-pura rohani, pura-pura utusan Tuhan, pura-pura dekat dengan Tuhan, sehingga khotbah selalu berkata, Tuhan berpesan dengan saya. Tuhan mendatangi saya. Tuhan sampaikan pesannya kepada saya. Wah, mengesankan bahwa dia paling rohani. Yang lain nggak dengar pesan Tuhan. Mau tahu nggak saudara? Kita ini, saya dengan saudara itu sama. Nggak perlu penghubung orang. Kalau Tuhan bisa bicara dengan saya, saudara, Tuhan pasti bicara dengan saudara. Amin. Saudara, Tuhan kita Tuhan Maha Tahu, betul. Dan yang lebih penting saudara harus tahu, Tuhan itu berurusan dengan manusia batinnya saudara. Jadi tidak ada namanya seni kasta. Dalam arti saudara, ada perantara khusus. Tuhan bicara dengan saya sampaikan kepada saudara. Itu dulu. Saya dulu gampang ngomong, Tuhan sampaikan pesan dengan saya. Memangnya Tuhan itu tukang pesan? Ini saya ngomong dengan, ini jemaat saya ya. Saya nggak nyerang jemaat orang loh. Ini yang dengerin, yang streaming juga dengerin. Saya nggak nyerang siapa-siapa, saya ngajarin jemaat saya di sini nih. Supaya saudara cerdas. Ngerti? Amin? Karena itu dengar dan ikut terus pengajaran GSKI. Supaya saudara dewasa, saudara bisa cerdas, saudara terbentuk manusia batinnya saudara. Agar saudara bukan menjadi agama Kristen, tapi menjadi pengikut Kristus yang dimuridkan. Saya serius. Gereja itu harus menjadi alat Tuhan, menjadi agen perubahan. Agen perubahan itu, perubahan tidak didapatkan secara mistis. Ngerti maksud secara mistis? Ada istri berdoa, Tuhan, Pak Gembala tolong tumpangi tangan kepala suami saya supaya dia bertobat, supaya berubah. Enggak, perubahan bukan karena mistis, bukan karena pentumpangan tangan. Saudara mau ditumpangi tangan, tumpangi kaki, kalau nggak berubah tetap nggak berubah. Yang mengubah hidup saudara adalah perubahan itu dimulai dari mindset. Pola pikirmu. Pola pikirmu itu diubahkan melalui pendengaran dan penyimakan akan Injil yang benar. Injil itu yang mengubah saudara. Bukan penumpangan tangan. Jadi jangan tertipu. Ayo saudara yang mau berubah ke depan. Saya tumpangin tangan, saya urapi saudara. Huraba, saya pulang saudara, berubah. Apanya berubah? Memangnya Power Man? Apa? Power Ranger? Berubah? Enggak ada. Perubahan itu berlangsung secara rasional dan sistematis. Itu yang paling penting, saudara memerlukan respon hati. Saudara bisa ngerti? Nah saudara yang Tuhan kasihi, kalau orang banyak hamba-hamba Tuhan menggunakan mimbar sebagai tempat berperan, maka berperan itu dalam bahasa Indonesia disebut munafik. Munafik itu dalam bahasa Yunaninya adalah hupokrites. Hupokrites itu artinya orang yang memainkan peran. Seperti artis. Dia sebenarnya nggak miskin, tapi pura-pura miskin. Dia bukan orang jahat, tapi dia berperan orang pura-pura jahat. Itu namanya hupokrites. Dia pura-pura suci, pura-pura bijak, pura-pura baik. Itu biasa. Itu hipokrites. Karena itu saudara, pastikan engkau hadir di tempat ini. Engkau enggak urusan dengan manusia, engkau berurusan dengan Tuhan dan Roh Kudus yang dalam diri kita. Dan itu enggak perlu diatur. Mari angkat tangan saudara supaya engkau berjumpa dengan Tuhan. Mari kita duduk, mari kita berdiri, mari kita nungging. Enggak perlu diatur. Liturgi hanya membantu saudara. Tapi pastikan hatimu sendiri berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi.
Penyesatan dalam gereja. Kenormalan dunia masuk ke Kristen itu mulai masuk apa? Pengajaran dalam gereja. Kalau namanya khotbah yang hanya berisi soal pesan-pesan moral, penekanan kepada rutinitas ritual, persembahan, dan bagaimana mengklaim janji Allah, itu adalah penyelewengan. Penyelewengan itu di dalam bahasa aslinya namanya hamartia, luncas, meleset dari tujuan. Pendeta selalu ngomong di mana-mana, Allah itu baik. Lalu Allah baik itu apa? Implikasinya apa buat kita? Ya Allah itu baik, ya kalau baik bagaimana? Maunya apa? Allah itu nggak pernah meninggalkan kita, karena itu orang Kristen sukanya lagu-lagu anak-anak. Dia mengerti, dia peduli. Saya tidak mengatakan lagu itu jelek. Dan biasanya lagu-lagu seperti itu menjadi lagu favorit di gereja. Karena menghayati Tuhan itu dalam konsepnya sebagai Allah yang berjanji memberkati, menolong, mengangkat, menyelesaikan masalah. Dengar baik, yang bisa menyelesaikan masalahmu bukan secara mistis, tapi saudara dengan hikmat yang dari Tuhan. Ya kalau saudara nggak punya uang, saudara nggak cukup berdoa saja dong. Hikmatmu dong. Hikmat yang bagaimana? Hikmat yang Tuhan berikan dalam diri saudara. Bagaimana kau berkreasi, bekerja dengan jujur, lurus, takut akan Tuhan. Saya percaya bagian kita kerjakan, Allah mengerjakan bagiannya. Saudara, itu sebabnya khotbah-khotbah itu selalu didesain dengan manajemen warung nasi. Menawarkan menu mujizat, kesembuhan, kelimpahan. Tapi mengabaikan perasaan dan pikiran Bapa di surga. Ini manajemen warung nasi. Aduh saudara, maaf ya. Ini dulu saya. Dulu gereja kita begitu. Saya setiap hari bingung khotbah apa yang pokoknya bisa menghibur telinga, menyenangkan hati, yang trendy, tidak ketinggalan gereja-gereja lain. Maka selalu bicara tentang 4 langkah menerima mujizat. 5 cara kita diberkati Tuhan. Melakukan terobosan untuk masuk di dalam janji-janji Tuhan. Semua dasarnya cuma satu. Bagaimana warung nasinya laku. Maaf ya, ini saya dulu. Tapi sekarang sudah bertobat saudara. Saya nggak takut lagi tuh khotbah yang begini. Saudara suka nggak suka, monggo. Tapi kalau saudara dengar khotbah ini dan melakukannya, engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku tidak terlambat mengenal kebenaran-Mu. Saudara, hidup dalam kenormalan. Tuhan ingin agar kita kembali kepada kenormalan yang Tuhan inginkan. Hidup dalam kenormalan atau back to the new normal. New normal di sini kita harus maknai sebagai proses keselamatan. Dan keselamatan itu apa? Ini saudara bisa pahami betul. Konsep keselamatan dalam pandangan gereja kita. Berbeda sama gereja lain, berbeda sama hamba Tuhan lain. Tapi saya ajarkan kepada saudara, dan ini harus dimeteraikan dalam pikiranmu, dan kemudian masukkan dalam hatimu, engkau menjadi cerdas. Keselamatan itu bukan peristiwa mistis begitu orang dibaptis, lalu plop rohnya ke sorga. Atau saudara mengartikan keselamatan itu artinya bebas dari neraka, masuk ke sorga. Itu yang sering kali dihayati dan dimaknai oleh banyak hamba Tuhan. Bahwa orang selamat itu artinya adalah pindah dari neraka ke surga karena percaya dengan mulut bahwa Yesus Tuhan. Itu adalah praktek mistis. Tetapi keselamatan saudara hayati adalah ini. Usaha Allah mengembalikan kita kepada rancangan semula. Ucapkan dengan saya, 2, 3. Keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan kita kepada rancangan semula. Jadi Tuhan menyediakan jalannya
Melalui apa? Nanti setelah ini saya jelaskan fasilitas keselamatan itu. Tapi yang paling penting saudara tahu bahwa keselamatan atau new normal ini bisa berproses dalam diri kita kalau kita punya respon yang benar. Diperlukan respon manusia. Apa itu? Ini. Bersedia mematikan manusia lama dan menjalani hidup seperti Yesus. Ayo buka Alkitab saudara, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Berkata demikian, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Jadi saudara yang Tuhan kasihi, respon manusia di sini. Kuncinya di sini. Anugerah itu datang. Allah menyediakan keselamatan. Yesus mati bagi kita. Tetapi kematian Yesus tidak pernah bermakna untuk keselamatanmu jika respon kita tidak ada di sini. Jika respon kita tidak ada, respon kita tidak memenuhi. Yang penting di sini. Saudara bersedia nggak mati? Jadi kekristenan itu adalah, baru kita tahu sekarang, yang namanya Kristen itu asal kata dari bahasa Inggris Christian. Artinya orang-orang yang hidup seperti Kristus. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya model dunia, dia bukan Kristen, itu Kristen abal-abal. Kristen dengan standar normal manusia. Kristen hoax. Tapi Kristen yang sejati adalah hidupnya harus seperti Yesus. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Karena itu saudara yang Tuhan kasihi, ada satu lagu mengingatkan kita begini. Tuhan, tidak ada yang kurindukan dalam hidup ini kecuali satu. Aku mau seperti Yesus. Saudara mesti punya kerinduan seperti ini. Ini harus menjadi doa saudara setiap hari, setiap saat. Ini menjadi jeritan jiwa kita yang terdalam. Bapa, aku mau indah di mata. Walaupun aku tidak punya banyak harta, tidak masalah bagiku. Walaupun aku tidak berpendidikan tinggi, orang sebut aku orang biasa, orang bodoh, tidak masalah bagiku. Tapi aku mau indah di mata. Karena ini doaku. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Lagi dari awal. Bapa, semua. Bapa, ku mau indah di matamu, yes, dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari, naikkan dengan sungguh-sungguh, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Sama-sama doa kita. Seperti Yesus, amin. Seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, menyukakan hatimu.
terakhir saudaraku, untuk saudara dikembalikan kepada new normal. Allah menuntut untuk saudara harus kembali ke new normal. Bukan Tuhan melepaskan dari tanggung jawab. Ketika Allah menuntutmu untuk kembali kepada new normal, yaitu kepada rancangan keselamatannya dan hidup sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, maka Tuhan menjadikan fasilitas. Fasilitas itu namanya fasilitas keselamatan. Yang pertama, fasilitas keselamatan yang pertama adalah salib Yesus. Melalui salib dia mendamaikan kita dengan Allah. Karena itu kalau tidak ada salib, tidak ada perdamaian. Tidak ada darah yang tercurah, tidak ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Tapi waktu kita didamaikan, kondisi kita belum sempurna. Manusia kita masih compang-camping. Karena itu, saudara harus menjalani hidup ini dalam proses keselamatan. Dan kekuatanmu kok nggak bisa memenuhi standarnya ilahi, standar Injil itu, meninggalkan dunia ini. Roh Kudus menolong kita. Dia dimeteraikan dalam diri kita sebagai pendamping, pembimbing, dan penolong saudara. Karena itu bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Roh Bapa sendiri ada dalam diri saudara. Baru yang ketiga, saudara dididik dengan Injil. Injil ini menjadi makanan saudara. Belajar Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Dan kalau saran saya, tentu saya kepada kalangan saudara di GSKI, jangan cari sumber makanan dari gereja lain, hamba Tuhan lain. Dengarkan gembalamu, dengarkan gembala seniormu. Engkau bisa live streaming, engkau bisa belajar dalam Alkitab. Kita tidak berkata bahwa kita paling benar, tidak. Tapi kita mau katakan ini yang benar. Haleluya. Dan yang keempat, saudara bisa proses penggarapan. Fasilitas yang keempat adalah penggarapan. Allah menggarap saudara. Allah membentuk saudara. Melalui apa? Melalui masalah. Jangan takut dengan masalah. Jangan membenci masalah. Masalah yang ada dalam diri saudara, sebagai itu adalah media Tuhan. Cara Tuhan untuk mendewasakan saudara, membentuk saudara menjadi orang yang bijaksana, bergantung dengan Tuhan, dan mempercayai janji-janji Allah. Sehingga apa yang dikatakan dalam Roma 8:28 itu terjadi. Allah turut bekerja bersama untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati saudara, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku.